jemaat saya persilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Sungguh kita kembali patut bersyukur oleh karena anugerah, oleh karena kasih Tuhan yang memelihara kehidupan saya dan saudara hingga kita masih diberi napas hidup, dan kita juga masih diberi waktu kesempatan pada saat ini untuk datang ke rumah doa ini supaya kita melakukan ibadah ini. Sehingga melalui ibadah kita ini kita beroleh persekutuan di dalam Dia, kita boleh menikmati hadirat Tuhan, dan kita pun boleh mendapatkan pengajaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan saya sampaikan di tengah-tengah kita, dan nanti di penghujung khotbah ini Bapak Pendeta kita nanti akan memimpin kita di dalam doa dan menyampaikan doa berkat. Kita membuka langsung Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Kita baca secara berganti-ganti. Kita baca dengan tenang, perhatikan titik komanya, tidak usah terburu-buru. Kita baca saja dengan tenang. Saya akan baca ayat 22, sidang jemaat bantu saya ayat 23, demikian seterusnya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Puji nama Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman-Nya, yang memelihara serta melakukan di dalam kehidupannya. Sebelum lebih lanjut saya menyampaikan khotbah saya ini, saya ingin berbagi sebuah cerita dulu kepada saudara. Ada seorang kaya di suatu hari Minggu pagi membuka jendelanya, dan dia lihat dari jendela itu di seberang jalan ada orang miskin sedang mengais-ngais sesuatu untuk dirinya. Lalu orang kaya ini berkata dalam hati, "Terima kasih Tuhan, karena saya masih hidup dan kaya." Lalu orang miskin yang di seberang jalan yang mengais-ngais dari tong sampah ini melihat tidak jauh darinya ada orang meminta-minta untuk dia bisa makan. Lalu dia berkata, "Terima kasih Tuhan, sekalipun aku miskin, aku tidak peminta-minta." Nah, sementara orang miskin ini sedang melakukan meminta-minta, tiba-tiba dia mendengar ada mobil ambulans sedang membawa orang sakit. Lalu dia berpaling dan melihat ambulans itu, dan dia berkata, "Terima kasih Tuhan, walaupun aku seorang peminta-minta, tapi aku masih hidup dan tidak sakit." Dan orang sakit ini masuk ke rumah sakit, dibawa pakai dorongan itu. Saat dia masuk ke rumah sakit, dia melihat ada orang yang sudah putus nyawanya, yang sudah mati, keluar dari kamar mayat. Lalu orang sakit ini berkata, "Terima kasih Tuhan, sebab walaupun aku sakit, aku belum mati." Nah, pelajaran dari kisah ini adalah selama engkau masih hidup, selama engkau masih bernapas, kau masih bisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kalau sudah mati, tidak ada lagi waktu untuk itu. Miskinkah saya, kayakah saya, apapun keadaan saya bisa masih berkata, "Thanks God." Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memberi kita informasi bahwa
manakala Yesus bersama dengan murid-muridnya melakukan penginjilan, memberitakan Injil dari desa ke desa, dari satu sinagoga ke sinagoga yang lain, maka Alkitab memberi kita informasi seringkali disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat demi mujizat. Disampaikannya firman-Nya lalu disembuhkannya mereka. Maka yang buta dia buat melihat, yang tuli dia buat mendengar, yang sakit disembuhkannya, yang lumpuh dia buat berjalan, yang kerasukan setan dia bebaskan, air yang tawar dia rubah menjadi anggur yang manis, badai yang mengamuk dia tenangkan, bahkan orang yang mati dia bangkitkan. Puji Tuhan. Pelayanan Yesus, penginjilan yang Yesus lakukan senantiasa disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Dan hari ini kita dalam bacaan Injil Markus pasal yang ke-8, salah satu dari mujizat yang Yesus lakukan dalam pelayanannya. Dan kalau kita membaca tadi secara seksama, maka saudara akan bisa melihat dengan jelas kondisi orang ini. Ada 3 di situ, sangat jelas tergambarkan. 1, dia dalam keadaan buta. Dan kedua, dia bisa melihat tapi samar-samar. Yang dia katakan, aku melihat seperti pohon tapi berjalan-jalan. Melihat tapi samar-samar. Lalu yang ketiga, dia bisa melihat dengan jelas setelah ada jamahan sekali lagi dari Tuhan Yesus. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka menarik untuk kita melihat di sini prosesnya bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang buta ini. Seringkali saya membaca dalam Alkitab, ketika Yesus akan menyembuhkan atau melakukan satu healing, maka saya menemukan Yesus senantiasa on the spot of location, langsung di tempat. Saya menemukan itu ada begitu banyak saat Yesus akan melakukan penyembuhan, maka langsung di tempat itu juga dilakukan. Kecuali ada 2 kasus yang saya temukan yang tidak pada lokasi kejadiannya atau TKP. Yaitu pertama adalah saya temukan ketika ada seorang pegawai istana. Saat itu Yesus ada di Galilea, dia ada di Kapernaum. Mendengar Yesus ada di Galilea, maka dia berangkat menjumpai Yesus yang ada di Galilea karena anaknya sedang sakit keras. Lalu saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, dia samperin Yesus dan berkata, tolonglah anakku sudah mau hampir mati. Jadi lokasinya pertemuan dengan Yesus ada di Galilea. Anaknya ada di Kapernaum. Dan Yesus berkata, pulanglah, anakmu hidup. Maka pegawai istana ini pulang, dan ketika dia pulang dia disambut oleh pembantu-pembantunya dan mengatakan bahwa anak itu sudah sembuh. Lalu dia tanya, kira-kira jam berapa anakku itu sembuh? Dan diberitahulah dia pada jam itu. Dan teringatlah dia, saat itulah Yesus mengatakan, pulanglah, anakmu hidup. Dan ini lokasinya yang 2 berbeda. Yesus tidak ada di Kapernaum. Yesus ada di Galilea. Ini yang saya sebut penyembuhan online. Di 2 lokasi, tapi pada saat yang bersamaan bisa terjadi penyembuhan. Puji Tuhan. Lalu yang kedua ini, ada orang buta dibawa kepada Yesus. Ini peristiwanya terjadi di Betsaida dan Yesus tidak menyembuhkannya di Betsaida. Kita diinformasikan di sini lalu Yesus membawa orang buta ini keluar dari Betsaida, keluar dari kampungnya. This is the big question for me, at least. Paling tidak ini menjadi pertanyaan buat saya. Tidakkah Yesus bisa menyembuhkan di Betsaida? Bisa. Sudah banyak contoh kasus Yesus melakukan healing on the location, on the spot. Tapi dia bawa dulu orang ini keluar dari kampungnya di Betsaida. Saudaraku, kalau saudara tidak mengerti teori lingkungan, teori pergaulan lingkungan, maka saudara tidak menangkap maksud ini. Tapi kalau saudara tahu bahwa suatu pergaulan lingkungan itu bisa membentuk seseorang, menjadikan seseorang, maka kita bisa mengerti. Maka mengapa Yesus harus membawa orang ini keluar dari kampung ini? Pergaulan yang buruk, kata firman Tuhan, bisa merusak kebiasaan yang baik.
Orang-orang yang tadinya baik masuk ke dalam lingkungan yang jahat. Orang yang tadinya baik masuk ke dalam lingkungan yang buruk, masuk ke dalam lingkungan yang negatif, maka orang ini bisa berubah menjadi jahat. Ini pengaruh lingkungan. Dan sudah banyak kita melihat bagaimana anak-anak muda sekarang karena pengaruh lingkungan jatuh ke dalam dosa. Anak hamba Tuhan kayak, anak orang awam kayak, anak jemaat kayak. Pengaruh lingkungan. Jadi saya membayangkan mungkin sekali orang buta di Betsaida ini ada dalam lingkungan yang buruk, lingkungan orang-orang pesimis, lingkungan yang tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, lingkungan yang negatif. Karena itu Yesus secara sengaja dia bawa keluar orang ini, keluar dulu dari kampung negatif ini. Dari kampung pergaulannya ini. Dan kita melihat lalu Yesus menjamah orang itu. Jamahan pertama, lalu Yesus mengatakan, sekarang apa yang kau lihat? Maka katanya, dalam ayat 24 tadi, aku melihat sesuatu yang bergerak-gerak seperti pohon, tapi ternyata itu adalah orang. Artinya dia melihat dalam kondisi yang masih samar-samar. Lalu Yesus menjamah sekali lagi, dan orang itu melihat dengan jelas, tapi saudara perhatikan tadi dalam penutupnya, Yesus katakan, jangan kembali ke kampung itu. So, kita mengerti itu. Kenapa Yesus melarang dia? Jangan kembali ke kampungmu itu. Sebab di situ pada mulanya engkau jatuh. Di situ pada mulanya engkau dibentuk dalam keadaan yang negatif. Sehingga engkau harus tinggalkan itu. Kalau saudara mengerti teori lingkungan pergaulan, maka saudara mengerti ada maksud Tuhan. Kenapa harus keluar dari kampung itu. Puji Tuhan. Jadi anak-anak kita itu perlu kita masukkan dalam lingkungan pergaulan yang positif, lingkungan pergaulan orang-orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan, dan karena mereka akan dibentuk di situ. Karakter mereka akan dibentuk di situ. Puji Tuhan. Tetapi saya ingin menekankan khotbah ini saya sebetulnya pada ayat yang ke-24 tadi. Apa dikatakan? Tolong ayat yang ke-24. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Saya mau menekankan ini. Ini penglihatan yang samar-samar ini. Ini adalah sesuatu yang berbahaya sebetulnya. Sesuatu yang kita lihat tidak jelas, yang samar-samar itu sangat berbahaya, saudaraku. Saya sering istilahkan ini, kukira tetapi ternyata, itu istilahnya. Kukira tetapi ternyata. Kukira dia domba tapi ternyata dia serigala. Kukira dia gandum ternyata dia lalang. Kukira dia singa tapi ternyata dia iblis yang mengaum-ngaum untuk menerkam orang yang bisa diterkamnya. Kukira dia malaikat, tapi ternyata dia iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Kukira dan ternyata. Ini satu yang samar-samar. Yang bisa menipu, memperdayakan. Yang membuat orang tidak bisa lagi mengenal dengan jelas. Saudaraku, dan ini yang paling rawan. Karena dia tidak bisa melihat dengan jelas. Seperti yang saya katakan tadi, betapa seringkali kita tertipu oleh karena penampilan seseorang dan kita melihatnya dengan samar-samar. Kita kira dia orang baik, ternyata simbolis. Ternyata mata kita yang tidak benar bisa melihat itu orang. Kita kira dia hebat kali rohaninya, ternyata tidak. Kukira dia seperti malaikat, tapi ternyata seperti simbolis. Saudaraku. Saudara tahu, bayangkan ini, berbahayanya situasi ini. Itulah sebabnya Yesus tidak membiarkan orang ini pulang dalam keadaan melihat samar-samar. Lalu dia jamah sekali lagi. Dia jamah sekali lagi. Supaya orang ini melihat dengan jelas. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, melihat yang samar-samar kalau dalam konteks pelayanan itu adalah panas tidak, dingin juga tidak. Sama itu. Samar-samar itu adalah dia tidak panas dan dia tidak dingin. Samar-samar itu. Dan saudara tahu bahayanya ini.
Peringatan Yesus sangat keras terhadap model pelayanan seperti ini, yang panas tidak, dingin pun tidak. Dia katakan apa kepada jemaat di Laodikia? Aku tahu pelayananmu, aku tahu pekerjaanmu, engkau tidak panas dan engkau tidak dingin. Alangkah baiknya jika engkau panas saja atau dingin saja. Tapi karena engkau suam-suam kuku, karena pelayananmu samar-samar, kata Yesus, aku akan muntahkan engkau dari mulutku. Saudara lihat betapa bahayanya ini. Saudara, mari kita introspeksi. Bagaimana pelayanan kita selama ini? Panaskah? Dinginkah? Atau suam-suam kukukah kita? Jangan saudara pikir tidak dinilai oleh Tuhan setiap pelayanan itu. Dia katakan dalam kitab Wahyu, semua jemaat gereja Tuhan yang 7 itu, semua dinilai oleh Yesus. Dan hampir semua dikecam oleh Tuhan Yesus. Karena pelayanan mereka ternyata tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan yang paling ini, yang sangat mengerikan saya rasa adalah ketika Yesus mengatakan, aku akan muntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau tidak panas. Dan engkau juga tidak dingin. Tapi suam-suam kuku. Coba saudara kita melihat dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat 14 dan 19, dan ini sekaligus ayat penutup bagi kita karena kita nanti akan melakukan ibadah penghiburan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Seterusnya ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu segala pelayananmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, nasihat Yesus, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Puji Tuhan. Kalau hari ini saya merasa ditegur oleh Tuhan, aku merelakan hatiku. Firman Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Saudaraku, mintalah supaya Tuhan menjamahmu sekali lagi. Jangan biarkan pelayananmu itu suam-suam kuku. Jangan engkau mengandalkan hanya dari sudut waktu. Sebab firman Tuhan berkata, seharusnya dari sudut waktu engkau sudah menjadi pengajar. Tapi susu harus kuberikan kepadamu. Kamu belum bisa menerima makanan keras. Ukurannya bukan waktu. Yesus tahu bagaimana pelayanan kita selama ini. Karena itu relakanlah hatimu. Kalau Tuhan menegur pelayanan kita, biarlah itu supaya ada peningkatan di hari yang akan datang. Supaya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki daripada pelayanan kita. Jangan menjadi pelayanan gereja Laodikia, tapi jadilah kita pelayan-pelayan yang benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi berkat bagi kita pada minggu pagi ini. Tuhan memberkati. Haleluya.